Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah Pak Fairuz akan memberikan materi pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 2. Kita masuk ke pelajaran pertama, yaitu adab bergaul. Perlu kita ketahui, agama Islam adalah agama yang sangat mulia, agama yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, agama yang menjunjung tinggi adab dan akhlak. Karena adab dan akhlak merupakan sifat seorang mukmin yang baik. Karena adab dan akhlak dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Bukan hanya adab bergaul, makan pun ada adabnya. Ketika kita berbicara, itu pun ada adabnya, dan lain sebagainya. Karena itulah agama Islam mencerminkan adab dan akhlak yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Itu yang pertama, di dalam adab bergaul. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memiliki sifat hasad. Kemudian yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang lain. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita. Beliau pun bersabda dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dalil ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berkata yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik, dan membuang hal-hal yang buruk dari perkataan kita, dari menggibah teman kita, dari mencaci maki teman kita. Ya, karena lisan kita bagaikan pisau yang sangat tajam, dapat menusuk hati teman kita. Waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk berprasangka buruk kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits." Jauhilah oleh kalian berprasangka buruk atau suudzon, karena berprasangka yang buruk itu adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang kita untuk memiliki sifat hasad. Pak, hasad itu apa sih? Nih Bapak kasih tahu, hasad itu adalah tidak menyukai seseorang yang sedang bahagia. Contohnya, A diberikan ibunya uang jajan 10.000, sedangkan B diberikan orang tuanya uang jajan 5.000. Si B ini tidak menyukai si A karena dia mendapatkan dari orang tuanya lebih banyak dari si B. Maka timbullah rasa hasad dalam diri kita. Ya, jadi adik-adik jangan sampai memiliki sifat hasad, karena hasad itu perbuatan yang dibenci oleh Nabi dan Rasul. Ya. Dalilnya mana sih? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Janganlah kalian saling mendengki, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Seorang yang hasad tidak menyukai orang lain bahagia, dan dia menyukai orang lain yang sedang susah. Itulah ciri-ciri sifat hasad. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbuat zalim kepada orang lain, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Maka nanti di hari kiamat nanti orang yang berbuat zalim ya akan gelap di hari kiamat. Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Itulah kezaliman. Bapak akan memberikan 3 jenis zalim. Apa aja sih zalim itu? Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb satu-satunya yang berhak disembah, pencipta. Kalau Allah kita menyekutukannya, maka kita zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, zalim kepada makhluk. Zalim kepada makhluk, menghina makhluk Allah Subhanahu wa taala, mencaci makinya, mencelanya, itu adalah perbuatan kezaliman kepada makhluk. Kemudian yang ketiga, zalim kepada dirinya sendiri. Contohnya apa? Kita berbohong kepada orang lain, kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita mendapatkan dosa, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena berbohong. Kita zalim kepada diri kita sendiri. Kita menghancurkan diri kita sendiri, maka itu tidak boleh ya adik-adik. Jadi ada 3 zalim yang kita tidak boleh lakukan. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yang kemudian kedua zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketiga zalim kepada dirinya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.